Salam sejahtera saya ucapkan bagi para pendengar dimanapun kita berada. Saya Marcelino Yudea Ginting dari SMA 1 Padu Boarding School 3 Johar ingin menjelaskan sebuah contoh karya ilmiah berupa artikel yang bertema pandemi virus corona COVID-19 yang saat ini merebak di seluruh dunia. Masing-masing dari kita tentunya sudah mengenal yang namanya virus corona yang saat ini dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia bahkan sampai kematian. Penyakit karena infeksi virus tersebut disebut dengan COVID-19. Virus corona dikenal dengan virus yang sangat mematikan, dan virus ini tercatat sebagai virus tercepat penyebarannya dalam sejarah. Dikira virus ini berasal dari hewan liar seperti ular dan kelelawar yang sering dikonsumsi oleh negeri Cina. Sebenarnya virus ini juga sudah ada sebelumnya yang juga berasal dari hewan liar seperti unta dan biawak. Namun ada pula peneliti yang mengatakan virus corona berasal dari senjata biologis yang telah diciptakan oleh negeri Cina yang dapat menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 lalu. Kemudian virus ini menyebar begitu cepat ke wilayah-wilayah di Cina dan ke negara-negara di dunia termasuk ke Indonesia. Infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan atau sakit kepala. Atau gejala pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk, kering, dan sesak napas. Virus ini dapat menyebar dari tindakan-tindakan yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, seperti berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi, menghirup bersin orang yang terinfeksi, dan memegang hidung atau mulut sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Menurut WHO, COVID-19 dapat menular dengan mudah dari tetesan-tetesan kecil yang berasal dari hidung atau mulut yang kita hirup ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin di dekat kita. Jadi, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebisa mungkin kita harus menghindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjungnya. Namun jika terpaksa, gunakanlah masker dan pelindung diri. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jangan menyentuh mata, mulut atau hidung sebelum mencuci tangan terlebih dahulu. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Apabila terjadi kontak, langsung mencuci tangan menggunakan sabun. Masak daging hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu pada saat batuk dan buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang menderita sakit batuk, pilek, ataupun demam. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri, terutama benda-benda yang sering kita pegang. Itulah cara yang sederhana dan mudah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 tersebut. Datangnya wabah tersebut sangat merugikan banyak orang, baik para pelajar maupun para pekerja khususnya di Indonesia. Di Indonesia, para pelajar diliburkan atau dirumahkan selama kurang lebih 2 minggu. Dan para pekerja di Indonesia kesulitan untuk melakukan pekerjaan karena barang-barang pun mulai tidak laku dan tempat-tempat umum pun mulai tutup. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya memutuskan untuk meniadakan ujian nasional tahun 2020. Hal tersebut diputuskan setelah melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan instansi terkait. Nadiem mengatakan pemerintah meniadakan ujian nasional yang utama adalah keamanan dan kesehatan siswa. Sebab jika ujian nasional tetap diadakan, maka resiko kesehatan siswa dan keluarga, kakek dan nenek cukup tinggi. Kemudian pemerintah kembali memutakhirkan peta penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia, yang kini sudah menyebar ke wilayah-wilayah di tanah air. Minggu 5 April 2020, kasus positif COVID-19 di wilayah Indonesia mencapai 2.273 kasus. 1.111 pasien masih dalam perawatan, 198 pasien dinyatakan meninggal dunia, dan 164 pasien dinyatakan sembuh. Dari wabah tersebut, banyak juga dokter-dokter yang terpapar karena virus corona tersebut.
demi menyelamatkan orang yang terinfeksi. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan adalah tetap di rumah. Jangan panik, jangan piknik, biarkan saja dokter yang bekerja mengobati kita. Kita sebaiknya jangan menambah jumlah yang terinfeksi agar dokter tidak kewalahan dan jumlah yang terinfeksi pun semakin berkurang. Oleh sebab itu, tetaplah jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan serta waspada dalam keramaian agar kita terhindar dari penyakit-penyakit, bukan saja dari penyakit virus corona, tetapi dari penyakit virus-virus yang lain juga. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.